Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah lewat pujian penyembahan kami. Pagi hari ini Bapak, kami juga mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, sehingga kami memperoleh hikmat dan bijaksana, kami bisa mengerti isi hati Tuhan, yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami pribadi lewat pribadi di pagi hari ini. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan, dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai Amsal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan dengan judul Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak najarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang baru kita dengar mengingatkan saya, ya, bahwa nasihat seorang ibu itu ternyata sangat manjur, ya, bagi anak-anaknya, ya. Bukan kita tidak uh, mengakui ataupun kita membatasi kaum pria ataupun kepala keluarga. Tapi dari firman ini jelas dikatakan, ya, bahwa Amsal ini adalah perkataan Lemuel, Raja Masa, ya, dia sebagai raja yang diajarkan ibunya kepadanya. Nah, karena begitu pentingnya atau karena begitu bergunanya nasihat yang diberikan oleh ibunya, ya, kepadanya sampai dituliskan di Alkitab, Bapak Ibu. Ini luar biasa, ya. Tadi jelas dikatakan di ayat yang kedua, apa yang akan kukatakan? Anakku, anak kandungku, anak najarku. Wow, saya sampai terharu, ya. Para ibu, pernah nggak kita berkata seperti ini kepada anak kita? Anakku, anak kandungku, anak najarku. Kadang-kadang kalau kita emosi, kita lupa malah yang ada keluar kata-kata yang tidak baik, ya. Tapi dari sini saya belajar gitu. Dan nasihatnya itu dikatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Ini yang menasihati perempuan, Bapak Ibu. Tapi yang dihindari juga perempuan, ya. Wow, di sini, ya, saya mendapatkan satu pelajaran, diingatkan kembali bahwa perempuan itu sangat berbahaya ternyata, ya. Dia bisa membangun, tapi dia juga meruntuhkan, bisa, ya. Tangan yang sama bisa membangun
dan tangan yang sama juga bisa meruntuhkan. Ya. Tapi nasihat ini diberikan kepada raja ya pada saat itu, yaitu Lemuel, dan itu juga berlaku bagi setiap kita ya, siapapun hari-hari ini ya, baik kita sebagai suami atau kepala keluarga, baik sebagai ibu. Artinya apa yang saya tangkap ya, tidak pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Artinya apa? Kita jangan mau kita dikuasai oleh hal-hal dunia ya, hal-hal dunia itu tadi ya, perempuan, minum-minuman yang membuat kita mabuk, atau berhala-berhala lain yang membuat kita lupa diri, yang membuat kita tidak sadar. Sehingga dikatakan ayat 5, jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang tertindas. Ya, jadi pagi hari ini saya diingatkan kembali ya, sebagai wanita kamu kerjakan apa? Apakah kamu membangun rumah tanggamu, membangun dalam komunitasmu, ataupun sebaliknya kamu meruntuhkan, kamu merongrong, bukan penolong tapi penodong ya, ataupun perongrong seperti itu. Dan dikatakan tadi, kita pun sebagai perempuan jangan mabuk karena dunia ini, jangan mudah terpengaruh dengan godaan-godaan mata, telinga, ya, tapi kita berhikmat, kita datang kepada Tuhan. Itu yang saya dapat, Bapak Ibu. Terima kasih, semoga memberkati. Sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua oleh Ibu Sylvia. Silakan Bu Sylvia. Ya, baiklah. Amsal 6 sampai Amsal 31 ayat 6 sampai 10. Yes. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oh, keren ya. Seperti permata, istri yang cakap. Saya mau jelaskan ini belum terlalu pandai saya ya. Jadi saya berikanlah minuman keras itu kepada orang yang binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Saya rasa nanti Pendeta Surbakti untuk menjelaskan. Terima kasih. Sekian. Lanjut Bu Tiar, lanjut. Udah. Mic-nya tutup itu Bu Tiar. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Sylvia. Yang ketiga Ibu Nita ayat 11 sampai 15. Silakan Bu Nita. Amsal Amsal 31 ayat 11 sampai dengan 15. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya. Hai suami, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Di sini aku bingung mengaplikasikannya kalau ke dalam diriku ya.
suaminya nggak ada gitu. Tapi kalau di dalam melihat kegiatannya, ya memang aku nggak bisa diam tangannya ya gitu untuk apa, untuk segala sesuatu. Jadi kurang juga gimana ya merasakannya ya. Kalau bangun masih malam, iya. Kadang-kadang kalau memang udah ada tugasnya kerjanya, ya memang nggak mau gitu ya. Tapi ini kayaknya semua umumnya seorang ibu pasti akan seperti ini. Banyaklah kedapatan seperti ini ya, karena mengutamakan rumah tangga istilahnya. Jadi ya biarpun nggak ada suaminya pun juga akan melakukannya itu untuk keluarga, untuk anak gitu. Kalau sekarang untuk pantinya. Gitu aja Ibu. Mungkin bisa dibantu nanti untuk dilengkapi masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita. Ya, tetap semangat, tetap berkarya ya Bu. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya Ibu Lydia ayat ke-16 sampai dengan 20. Selamat bergabung Mawar, ada Galaksi A04E ya. Silakan Bu Lydia. Ayat 16 ya. 61 ayat 16 sampai 20 ya. Tarik nafas dulu saya. Haleluya. Lagi-lagi seorang ibu, seorang perempuan yang dibahas. Tarik nafas. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Amin. Kalau saya baca dari yang sudah saya baca ini ya bukan memuji diri sendiri ya, tetapi itu memang itu yang saya lakukan. Tapi terkadang kan kita kaum wanita ini, terutama kaum ibu ya, apa yang kita lakukan itu masih salah ya di mata suami kita. Gitu. Terkadang keluarlah kata-kata apa saja kau bikin di rumah, ngapain saja kau. Ya, walaupun saya hanya pegang HP, saya juga menghasilkan uang walaupun tidak banyak ya. Tetapi ketika anak-anak saya membutuhkan, nih aku butuh ini, nih aku butuh itu, saya ya puji Tuhan bukan sombong bisa memberinya. Amin. Banyak ya di sini dia bangun pagi, dia bangun malam, itu sudah saya lakukan. Ya, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Lagi-lagi saya dituntut untuk tidak menyombongkan diri. Itu sudah saya lakukan. Amin. Ya, semoga apa yang saya dapatkan ini menjadi berkat. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mohon pencerahannya kembali supaya saya tidak terus sombong. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lydia ya. Iya, terima kasih buat sharingnya. Lanjutkan dengan Pak Victor. Shalom Pak Victor. Ayat yang ke-21 sampai 25. Ya, saya ya. Dengaran suara ya. Dengaran Pak, silakan. Amsal 31 ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya.
Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakainya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Demikian Amin. firman Tuhan. Di sini bicara tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Cakap. Jadi salah satu atau beberapa peran daripada istri yang cakap di sini mendukung keluarganya dengan beberapa contoh ayat 21 tadi. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya karena seluruhnya isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi dia siapkan pakaian, mungkin kalau zaman di sana itu ada 4 musim ya. Dan perlu diketahui, dikatakan bahwa orang Barat itu 10% uang biaya hidup itu untuk melawan cuaca, melawan dingin. Karena ketika orang dingin itu dia harus buat pemanas, buat tungku, ya. Ketika ada mobil, mobil harus ada pemanas, bukan AC, malah pemanas, ya. Jadi melawan kedinginan ini sangat luar biasa sebenarnya. Dan ibu yang bijaksana ini luar biasa. Dia dikatakan bahwa ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya. Artinya kondisi iklim yang sangat dingin pun dia nggak takut. Dia siapkan seluruhnya berpakaian lengkap. Nah, udah disiapkan untuk dan satu lagi perbedaannya gelandangan di Indonesia dan gelandangan di luar negeri yang 4 musim adalah kalau di Indonesia bisa tidur di emperan sepanjang hari, sepanjang malam, besok pagi masih hidup. Tapi jangan coba-coba dia di 4 musim yang pada pasal musim dingin. Kalau satu malam itu tidak ada api, tidak ada untuk mendinginkan, besok pagi udah mati kaku, pasti mati gitu. Jadi artinya bahwa menghadapi salju ini adalah suatu yang maha berat ya, sangat berat sebenarnya. Tetapi justru istri yang cakap ini tidak takut ya. Dia sudah siapkan itu semua, bukan hanya pakaian saya rasa, tapi dia membuat juga pemanas ya di rumah itu. Ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Ya, zaman dulu kita harus bayangkan bahwa zaman yang sangat belum ada pabrik ya. Jadi kalau buat permadani berarti itu dianyam ya. Kemudian yang kedua, pakaiannya juga pakaian ungu. Pakaian ungu itu kalau kita lihat itu yang anggun ya. Tuhan Yesus pada waktu itu ada pakaian ungu, pakaian yang tandanya kebangsaannya. Kemudian ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya bahwa dipersiapkan suaminya untuk bisa bersosialisasi di dalam masyarakat. Di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya ya disiapkan pakaiannya, apanya semua itu yang disiapkan. Suaminya sudah siap untuk menghadapi para tua-tua negeri ya. Ayat 25, 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Tadi kita lihat bagaimana ayat 22, lenan halus dan kain ungu pakaiannya, tapi juga sini ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Jadi dia juga menjual, berarti bisnis juga dia ya. Dia bisa mendatangkan uang. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ya. Luar biasa ya. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi karakternya siapa, itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Kekuatan ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat salah memandang ya. Istri itu kaum yang lemah katanya. Padahal ada mereka juga setuju bilangnya istri adalah penolong. Kalau penolong itu ya punya harus orang yang lebih kuat daripada yang ditolong, ya kan? Uh, Penolong itu ya dia punya kekuatan. Nah, ayat 25 ini tepat. Pakaianlah kekuatan.
Jadi kekuatan dia dia seorang wanita itu katanya berbeda dengan seorang pria ya. Dia bisa mengerjakan pekerjaan yang banyak secara bersamaan, simultan. Di otaknya itu bisa berpikir lagi masak, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil ngurus anak, bisa bersamaan. Kalau laki-laki itu kelemahannya. Kalau lagi baca ya baca, nanti ada yang lewat ya nggak ada fokus ke situ. Ya, kalau seorang suami suruh suruh ngegoreng tahu sambil ngerjain yang lain, jaminlah tahunya gosong, ya kan? Karena kalau suami itu dia berpikir fokus kepada satu hal, tapi hebatnya wanita itu dia punya dia bisa rata-rata dia bekerja secara simultan beberapa kerjaan bisa dilaksanakan itu kehebatan. Yang kedua dan kemuliaan ya. Jadi dia punya indera keenam. Nah, diakui perempuan itu punya indera keenam dibanding laki-laki. Laki-laki cuma indera kelima. Artinya dia lebih feeling anaknya ada yang salah, cepat seorang ibu tahu. Wah ini ada nggak ada yang beres, ada yang nggak beres ini anak saya ini, gitu. Seorang ayah ya tenang-tenang aja, nggak peka itu. Itu jadi itulah kehebatan seorang ibu ya. Ia tertawa tentang hari depan. Ya, ini yang luar biasa. Artinya dia menzongsong hari depan itu dengan uh, tertawa ya. Dia dengan bukan dengan sedih, dengan takut. Inilah uh, puji-pujian untuk istri yang cakep. Bukan cakep ya, cakep. Cakep itu terampil, ya, bijaksana. Dan inilah puji-pujiannya dan beberapa pandangan ini yang tadi itu disebutkan sungguh luar biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Victor buat pencerahan dan sharingnya. Ya, selamat bergabung Bu Nelly Bangun. Senang bisa lihat Bu Nelly bisa bergabung ya. Terima kasih. Tuhan Yesus baik ya. Baik, kita lanjut dulu ayat yang ke-26 sampai selesai, Pak Arios. Silakan, Pak. Puji Tuhan, Shalom. Shalom, shalom, Pak. Selamat pagi buat kita semua. Saya kedapatan kebagian membaca Amsal 31 ayat 26 sampai 31. 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada berapa tokoh di sini. Ada seorang raja yang mendapat nasihat dari seorang ibunya. Ada juga seorang istri yang dipuja-puji oleh suaminya, bahkan anaknya. Ini adalah keluarga besar raja yang patut dicontoh oleh orang Kristen pada akhir-akhir ini ya. Amen. Karena tadi penjelasan dari Pak Victor bagaimana seorang istri benar-benar full heart, benar-benar memberikan segalanya untuk kehidupan keluarganya. Tidak gampang seorang istri mengatasi bahkan kebutuhan suaminya sekalipun. Biasanya tugas laki-laki cari duit, ya kan? Istri hanya di rumah mengawasi anak, masak, dan seterusnya.
Tapi dia bukan hanya sekedar merawat anak-anaknya, tapi juga memperhatikan suaminya. Makanya dapat puji-pujian, ya kan? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Berarti perempuan yang dipuja-puji ini adalah melebihi semua perempuan yang pernah ada menurut dia. Salomo adalah seorang raja yang berhikmat. Makanya dia tuliskan tulisan ini kepada kita semua. Ini adalah Amsal yang terakhir dari 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Luar biasa. Kalau saya baca ayat 18 ya, di situ dikatakan, tadi siapa yang baca itu ya? Pada masa itu, hanya orang yang berpenghasilan cukup dapat menyediakan pelita pada malam hari. Berarti, usaha keras dari istri yang cakap ini membantu suaminya membuat keluarga tersebut dapat hidup nyaman. Bayangkan. Bahkan pada musim dingin mereka tidak usah khawatir dengan salju karena mereka semua berpakaian rangkap. Artinya tidak sengsara ketika seorang wanita bijaksana ada dalam rumah tangga yang luar biasa. Jadi full heart, nggak ada hidupnya itu yang sia-sia. Tidak ada sedikit pun waktu yang terbuang-buang. Main gosip belah sana sini atau jalan-jalan, shopping-shopping ya. Mungkin ada hal itu digunakan tapi tidak terlalu berfoya-foya. Sebagai seorang istri dan ibu yang menyediakan makanan dan pakaian untuk seisi rumah. Yang memastikan tidak ada seorang pun kekurangan. Saya menafsir di sini gini loh, bahwa dalam rumah tangga mereka ini ternyata bukan hanya anak kandung atau orang yang satu keluarga itu ya di situ. Ada orang lain. Tetap juga diperhatikan. Kita orang Batak biasanya begitu loh, ya kan? Kadang-kadang kita merantau ke rumah paman lah ya kan. Nah di rumah paman itu bukan hanya anaknya yang ada di sana, ada ponakan, ada adik barangkali, atau bahkan ada orang lain. Nah, si ibu yang katanya bijaksana ini, dia bukan hanya memperhatikan anaknya doang, tapi semua. Dia juga membantu dan memperhatikan orang-orang yang tertindas dan miskin. Wah, ini luar biasa. Bukan hanya dalam tindakan, ia memiliki hikmat dalam berbicara dan pengajaran yang lemah lembut. Nah, pengajaran yang lemah lembut dari lidahnya. Nabi Haro, ya kan? Wow, sabar, ya kan? Waduh. Tapi di sini makanya dia dapat pujian lemah lembut. Saudara pernah kan dengar orang ngomong lemah lembut sampai terheran-heran, sampai termangu-mangu, ya. Dan tulang saya itu nggak pernah, menurut saya ya, nggak pernah marah yang gimana-gimana sama anak-anaknya, enggak. Beda dengan tulang saya. Tulang saya salah sedikit udah kayak api meledak. Tapi yang saya lihat tulang saya itu, nah makanya dia menjadi figur. Tidak mengherankan kalau ia dipuji oleh suaminya dan anak-anaknya. Jadi yang dapat pujian dari istrinya ini atau seorang wanita ini bukan hanya dari suami, tetapi dari anak-anaknya. Atau bahkan kalau boleh saya menambahkan dari semua yang ada di ruangan itu atau di rumah itu. Perbuatannya membuat ia dipuja-puji di pintu-pintu gerbang. Wow. Ini semua memungkinkan karena ia adalah istri yang takut akan Tuhan. Kuncinya hanya takut akan Tuhan. Laki-laki takut akan Tuhan, perempuan takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Makanya sebagai closing statement-nya dari Amsal 31 ini adalah, hai kaum perempuan, jadilah perempuan yang takut akan Tuhan sehingga dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar dan keluarga. Seperti yang saya bilang tadi, bagi orang di sekitar dan bagi keluarga. Berarti bukan hanya orang di rumahnya dia berbuat baik, ternyata kepada seluruh halayak yang ada di sana.
Ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan ada sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuja-puji. Kemolekan. Padahal siapa yang nggak suka melihat istrinya cantik, ya kan? Pasti kalau dia cuma pakai daster doang dari pagi ketemu pagi dasteran, rambutnya nggak pernah disisir, bau bawang, ya kan, bau kencur dan kecantikan. Tapi di sini dia bilang sia-sia. Tetapi aduh. Nah, jadi itu dia hikmat yang dari Tuhan itu yang menjadi power dari seorang istri sehingga dia mampu mengcover seluruh kehidupan keluarga, bahkan keluarga kerajaan ini. Luar biasa loh. Akan ada tulisan atau bacaan begini. Kesuksesan seorang laki-laki. Ada wanita di balik ada wanita di balik kesuksesan seorang laki-laki. Walaupun istrinya barangkali tidak tampil atau mungkin tidak pernah kelihatan, tapi orang akan melihat, wow, hebat sekali nih bapak ini. Hebat sekali nih raja ini. Karena apa? Ketika suaminya pergi diperhatikan jasnya, dasinya, gak mencang-mencong, ya kan? Kadang-kadang bapak pergi keluar pelayanan, kancingnya tinggal satu, sepatunya, ya kan? Nah, terus nggak sisiran. Tapi, nah, peranan istri ini di sini penting. Makanya orang, wis mantap ya. Pak Surbakti itu mantap. Sisirannya, ya kan? Apa namanya? Modifikasi dari pakaian antara dasi dan eh, baju lengan sesuai seirama, ya kan? Udah baju kotak-kotak, dasi kotak-kotak. Nah, orang akan nih, kayak apanya ini? Mana ya istrinya kan gitu. Jadi itulah hebatnya seorang wanita. Dia perhatikan segala-galanya. Padahal seorang wanita untuk memperhatikan dirinya aja dari ujung rambut sampai ujung kaki, waduh, repotnya minta ampun, ya kan? Karena harus dia medicure, pedicure, waduh, segala macam. Nah, dia di sini dipuja-puji karena apa? Dia mengcover seluruh keperluan dari keluarga. Tentunya juga memberkati anak-anaknya. Puji Tuhan, saya kalau ngomong panjang lebar nih bisa 1 jam. Karena waktu saya serahkan kembali kepada host. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih buat pencerahannya Bapak Pastor Arios ya. Uh, Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat buat kita para kaum wanita ya. Mungkin Pak Surbakti menyimpulkan ataupun memberikan pencerahan buat pagi hari ini. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Amsal ini ya memang kebanyakan yang menulis itu Rasulullah, tapi tidak seluruhnya ya. Tapi yang penting kita belajar hari ini, perempuan ini adalah unik. Tadi dikatakan oleh Tiar, perempuan ini bisa membangun, bisa meruntuhkan. Jadi hidup manusia dipengaruhi oleh 2 hal, sebab dan akibat. Orang tertarik dengan sebab, tapi menghindari akibat. Karena akibat itu oleh karena sebab sesuatu yang dilakukan. Ya. Jadi hari ini ingatkan kepada kita, ada kadang-kadang pekerjaan yang semu. Semu itu artinya tidak berfaedah. Seperti tadi minum-minum, ya kan? Seolah-olah itu solusi menghilangkan masalah. Padahal masalah tetap ada. Nah, jadi ada orang pelariannya minum-minum. Akibatnya apa? Bangun susah. Pekerjaan terbengkalai. Cenderung malas. Itu.
tadi katakan tadi orang yang minum-minum itu makanya dijauhi untuk hal seperti itu, perempuan-perempuan yang menyeret orang kepada kehidupan dosa. Salah satu masalah di Singapura ketika nyonya rumah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bercontoh karena ada pembantu sedikit, ya panggil pembantu misalnya si Nem, Nem bikin dulu kopi buat bapak, Nem bikin sarapannya, Nem bikin semua serahkan pada pembantu dan istri hanya memerintah sehingga antara pembantu dengan rumah tangga karena sering komunikasi, karena suami bilang terima kasih Nem ya sudah layani saya, makasih ya masakannya. Jadi semakin akrab hubungan. Sehingga lama kelamaan istri itu tersingkir. Kenapa? Peranannya sedikit. Nah, tapi ada di keluarga lain, khusus suami, dia tidak mau dilayani oleh pembantu. Dia bilang itu tanggung jawab saya untuk melayani suami saya. Menyiapkan makanannya itu istri yang menyiapkan. Pakaiannya semua pokoknya dia tanggung jawab. Sehingga tidak ada jalur untuk meruntuhkan. Nah, jadi kadang-kadang manusia ketika sudah ekonominya mapan, cenderung hanya memerintah tapi tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab. Hari ini dikatakan tadi bagaimana seorang istri punya tugas dan tanggung jawab. Apa tugas tanggung jawab yang dilakukan? Jadi ia menguasai segala perbuatan rumah tangganya. Ia di sini siapa? Perempuan. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi perempuan tidak mau bermalas-malas. Rajin dia. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Nah, kenapa hal terjadi? Karena peranan seorang wanita menentukan bagaimana rumah tangga itu ke depan. Jadi rumah tangga ke depan itu bergantung kepada istri yang memegang peranan dalam menjalankan tugasnya. Kan ada orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain. Mungkin dari parasnya, contohnya kan. Tapi jelas dikatakan kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, apa artinya istri yang takut akan Tuhan? Apapun yang dikerjakannya, fokusnya adalah Tuhan. Dia melayani karena Tuhan. Memperhatikan suami karena Tuhan. Anak-anak karena Tuhan. Jadi fokus hidupnya adalah Tuhan. Jadi dia tidak berbuat serong karena takut akan Tuhan. Jadi ketika dia menerapkan nilai-nilai takut akan Tuhan ini, istri itu pasti bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Bahkan bagian-bagian terkecil sekalipun dia akan perhatikan. Karena dia mengerti bahwa perempuan bisa menentukan, bisa juga membangun. Tapi dia memilih untuk membangun. Dia tahu suami itu perlu ditolong. Makanya disebut perempuan itu penolong.
Kenapa penolong? Kalau perempuan, kalau dia seorang diri, dia bisa bertahan. Ya, bertahan. Tapi kalau pria seorang diri, kebanyakan tidak bertahan. Dia akan cari teman hidup. Ya, menjadi penolong bagi dia. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hidup manusia dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Kalau kita memahami rahasia yang ini luar biasa ya, luar biasa sekali. Kenapa? Keutuhan rumah tangga itu ketika peran istri luar biasa dilakukan. Nah, tapi ketika peran istri tidak dilakukan sebagaimana mestinya, itu rumah tangga bagaikan perahu yang tidak pernah tenang. Selalu oleng dan oleng dan oleng dan oleng. Kenapa? Ada gelombang-gelombang persoalan yang tidak pernah berhenti. Tapi kalau istri bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, bagaikan perahu rumah tangga tadi, tetap tenang, nah dia bisa mengatasi banyak hal. Hanya kita yang ada saat ini, kita belajar memperbaiki diri, membangun hubungan lebih baik dan pasangan kalau masih lengkap. Kalau yang tinggal single parent, ya berdoalah supaya Tuhan siapkan yang sesuai, yang sepadan. Kalau Tuhan yang tunjukkan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan tidak pernah salah memberi. Manusia boleh saja dengan jalan pikirannya, cocok ini. Tapi begitu dijalani, ya timbul rasa penyesalan. Tapi kalau Tuhan yang sudah memberi, dalam arti kata Tuhan memberikan sinyal-sinyal, ini cocok buat kamu. Walaupun secara akal manusia, mungkinkah bagi Tuhan semuanya mungkin. Yakinkanlah, Tuhan tidak pernah salah membimbing. Itu yang penting kita mengerti. Maka dalam hidup ini, fokuslah kepada Tuhan. Dia akan memperbaiki yang rusak. Tuhan juga memberikan hikmat pada wanita kalau masih lengkap. Ya, kalau nggak lengkap juga, apapun pekerjaan itu, Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan dalam banyak hal. Tuhan berkati, silakan kepada yang ketiga mungkin ada tambahan.